Oke guys, baru aja gue dapat amanat dari Pak Gaduh untuk mendeteksi nih apa aja sih yang ada di dalam rumah beliau ini, dan apa aja yang menimbulkan energi-energi yang luar biasa di sini. Mau tahu apaan aja yang bakal gue lihat? Yuk sama-sama yuk kita jalan. Gokil guys. Wah ini sih tanahnya luar biasa. Luar biasa guys. Ini benar-benar pengalaman baru pertama kalinya di hidup gue. Gue udah lihat benda-benda yang tadi lukisan yang luar biasa uniknya dan baru gue lihat gitu loh. Dan sekarang kebetulan Bapak Gaduh menanyakan ya, bahwa ada apa sih di tempat saya ini, sehingga banyak sekali orang-orang suci atau yang pendeta-pendeta yang punya kemampuan yang bisa datang kemari dan meminta banyak sesuatu sama Bapak. Iya, kadang-kadang ada satu lembar kain Pak, itu dipakai upacara besar di Bali. Itu kadang-kadang dipinjam sama pendetanya, itu nanti kita dikasih banten itu, dikasih banten. Nah, gitu. Kalau boleh tahu selama ini dengan pendeta-pendeta yang datang atau orang-orang suci yang datang ini pernah melihat sesuatu nggak atau pernah menyampaikan ke Bapak apa yang ada di sini? Beliau menyampaikan ini tempatnya bagus untuk meditation. Hanya sebatas itu? Dia ngomong seperti itu. Hanya sebatas itu? Iya. Oke. Nah, berkaitan dengan tadi Bapak Gaduh menanyakan hal kepada saya mendapat dorongan dan saya mendapat penglihatan ada satu buah sumber air di dalam areal ini, dan saya belum pernah kemari ya Pak ya? Belum tahu, dan saya dapat panggilan dari depan sana, saya dapat panggilan ada sumber air yang mungkin bisa menjawab apa yang ditanyakan Bapak Gaduh. Iya. Oke, ini sumber airnya Pak ya? Iya, coba dilihatin aja. Ini siapa yang sering ambil air di sini Pak? Itu dipakai ke sawah Pak. Ini dipakai ke sawah? Iya. Boleh kamera agak maju ke depan. Oke, bisa dilihat sumber airnya semacam apa. Ini air mengalir. Ini air yang mengalir. Oke, sebentar. Mungkin saya akan agak sedikit mempertanyakan. Saya akan sedikit bertanya dan akan saya menguak sebuah kisah atau sejarah yang pernah ada mungkin ya Pak. Doakan saya, semoga saya diberikan izin untuk bisa menceritakan apa sedikit yang terjadi di areal ini. Ya. Balik lagi nih Pak. Ya. Saya akan sedikit menyamakan sejarah. Ya. Areal ini ya. Itu dulunya kerajaan. Ini kerajaan apa dulunya?
kalau dibilang kerajaan ini milik ide bagus dulu ini kasta yang tertinggi. Ketemu lagi satu, Ya. gitu loh. Ya. Yang saya lihat di sini, ini adalah kerajaan. Saya nggak tahu kerajaan apa, gitu loh. Ya. Saya nggak tahu kerajaan apa. Yang jelas ini satu buah area besar, seperti komplek kerajaan lah. Ya. Tapi kerajaan-kerajaan kayak Majapahit apa gitu yang ada arca-arcanya. Gitu. Ya. Ini satu komplek. Dan tempat ini adalah titik pencurahan dari yang apa namanya ya kalau kita ngomongnya di atas, Yang Widi. Betul. Saya nggak ngerti nih Pak bahasanya ya, saya cuma menyampaikan secara gamblang. Ya. Oke. Dan tempat ini, perairan ini merupakan perairan suci kalau bisa dibilang. Ini tempat pertapaan seorang kakek, penasehat supranatural apa namanya gitu. Kalau empu kan lebih ke senjata ya. Kalau ini nggak, kayak semacam penasehat supranatural. Kayak begawan nggak? Begawan apa pedanda? Ya modelnya dia orang suci lah, bukan dukun ya gitu. Sama dengan begawan, pedanda, empu, dukuh itu sederajat. Pokoknya di antara mereka lah. Saya nggak tahu ini sebutannya apa. Ini yang saya lihat gitu loh. Ya. Ada sebuah kerajaan yang sangat besar, dan di sini areal ini areal suci. Kalau bisa dibilang areal yang memang untuk penerimaan ilmu. Penerimaan petunjuk dari Yang Widi. Ya. Dan air ini ada sebagai sarana beliau penyucian diri, terus untuk kesehatan. Untuk healing. Air yang ini mengalir kemana aja, karena dibutuhkan oleh warga di sini, kan banyak sekali sawah-sawah di sana. Pintunya di sini. Betul. Luar biasa guys. Ini saya cukup menyamakan sejarah. Jujur saya nggak pernah tahu sejarahnya bagaimana Pak. Iya betul. Gitu loh. Setelah saya di sini, saya diundang dari depan pertama. Saya nggak tahu kenapa juga Bapak bisa menanyakan hal ini kepada saya. Betul. Banyak sekali orang-orang suci yang datang kemari. Betul. Dan saya juga nggak tahu dorongan apa yang membuat Bapak untuk mempertanyakan ini kepada saya. Gitu. Betul. Setelah saya kontrol di depan, saya rasakan di depan, saya tertarik ke belakang, ini ada sumber air di mana, saya bilang. Kita nggak pernah. Betul. Gitu. Saya ditarik ke belakang, saya tarik, ada sumber air. Nah ini simpel, kecil. Ternyata saat saya lihat perjalanan sejarahnya, itu yang terjadi Pak. Memang ada semacam pura gitu ya. Memang buat pertapaan orang suci. Ya, betul. Dan beliau ini adalah praktisinya raja. Dan ini tempat persemayamannya. Dan ini merupakan cikal bakal kehidupan kalau kita bisa bilang. Ini pintu kehidupan Pak. Maka ini sangat mempunyai energi yang cukup kuat ya. Untuk bisa menarik saya bisa kemari. Saya nggak pernah tahu ada di sini. Ada pancuran apa saya nggak tahu. Pak, ada sumber air nggak, saya bilang. Iya benar. Sumber air ketika saya masuk di sini, saya rasakan luar biasa. Ini adalah pintu kehidupan untuk di areal sekarang ya. Untuk di masa sekarang, inilah pintu kehidupan. Dan inilah yang mengeluarkan aura positif sehingga orang-orang suci banyak berdatangan. Mereka mau hidup. Dan mohon maaf, saya nggak tahu latar belakang Bapak apa. Mereka ini kenapa minta petuah sama Bapak? Ya benar. Mereka minta tumpang tangan lah ibaratnya. Contohnya Bang, kalau pedanda pendeta tuh bikin tongkat itu, saya disuruh megang aja. Biar katanya ada aura positif, ada caksu, ada wibawa. Orang saya disuruh megang aja. Masa orang seperti saya tuh bisa membuat tongkatnya itu bertuah gitu. Saya juga kadang-kadang bingung Bang. Jadi sekarang itu udah nggak usah dipertanyakan lagi Pak. Ya mungkin ada sedikit informasi dari saya. Bapak punya sumber air kehidupan. Dan ini ada sejarahnya.
Dan itu tadi kita cukup menyamakan sejarah, Pak, gitu. Betul, kan. Berarti betul. betul nih apa yang saya ngomong nyangkut gitu. Nyangkut, Oh, bener. ini areal ini gitu, dan ini ada petuah agama di sini, dan ini merupakan sekarang ini ditutup, mati semua di belakang. Bener. Bener. Berapa hektar itu nggak terairi nanti. Ini pintu kehidupan. Ya. Dan ini berkat. Berkah ya. Berkat. Wah, luar biasa. Ini tempat terpilih. Ya. Saya bilang ini tempat terpilih. Benar-benar tempat ini dititipkan kepada saya. Bapak, saya tanya Bapak ini siapa? Bapak ini punya kemampuan apa? Kok sampai seberat ini yang dititipkan ya, nanti. Satu gambar yang tadi saya masih kepikiran itu kunci. Nggak tahu itu kunci apaan. Ya. Gitu. Berat. Sumber kehidupan, titik kehidupan dikasih. Kalau ini sampai ditutup, mati semua di belakang. Ya. Mungkin buat orang yang nggak paham, nggak ngerti, mungkin hal sepele. Tapi kalau kita sudah menyamakan sejarah dan persepsi, ya berarti apa yang saya lihat tidak salah. Tidak meleset, benar, benar. Makanya saya bilang, bagaimana Pak dengan apa yang saya lihat? Seperti tadi Mas bilang, kita samakan persepsi. Saya sudah menyimpulkan seperti itu, Bang. Rumah saya ini saya jaga bertiga aja, Bang. Bertiga, tapi saya tidak pernah takut, saya tidak pernah merasa, malah happy aja saya di sini. Ini nggak pernah, maksudnya nggak bakal ada yang jelek, Bang. Ya. Mau pintu dibuka, silakan. Benar, nggak bakal ada yang berani macam-macam. Maaf, yang jaga di sini, Pak. Ya. Satu kerajaan. Jadi nggak usah khawatir. Ya, gini. Bapak bertiga di sini hanyalah segelintir orang yang dititipkan. Benar. Ini punya kerajaan tersendiri. Enggak, Mas. Terima kasih. Jadi banyak yang menjaga, banyak dengan keselarasan itu memang ada. Ya. Tidak saling ganggu, malah saling jaga. Bahkan kata-kata lagi cukup Kang Kelvin. Di sini ada 4 banjar. Mas Kelvin tahu banjar ya? Kelompok orang-orang sekian kaki. Bukan. Satu banjar itu berjumlah 140 kakak. Kalau di sini 250 kakak area ya. Itu semuanya datang ke sini minjem kain. Kayak tadi itulah upacara besar di barat ini. Ya minjem sesuatu dipakai upacara gitu. Saya selalu gini Pak Mas Kelvin, saya tidak pernah mengharapkan apa-apa. Saya ikhlas pinjam, yang penting nanti kalau sudah selesai dikembalikan, nanti biar orang lain minjam lagi bisa saya bantu gitu. Ini terus terang dan saya meyakini sekali, saya juga mendapatkan panggilan Pak untuk bisa menikah di tempat ini. Jadi Bang. Memang nggak sembarangan. Betul. Dan mohon maaf mungkin saya lancang, saya seorang anak muda yang tidak mempunyai gelar, yang tidak mempunyai keilmuan yang bagaimana gitu kan. Tapi saya bisa membaca tempat ini, saya bisa mendeskripsikan tempat ini dan bisa melihat sebenarnya apa tempat ini gitu loh. Dan mungkin besok-besok pun masa pendeta atau orang suci yang datang pun tidak akan bisa mendalami segala ini. Pasti. Saya mohon maaf Mas Kelvin, malah pendeta itu kan seperti tadi saya bilang, dia tanya ini, tanya itu. Saya masih wolako yang belum suci, kok ditanya gitu, saya kasih jawaban apa. Memang saya di kabupaten Mas Kelvin duduk sebagai orang uji. Kalau misalnya seseorang ingin menjadi pendeta, saya gurunya, saya nguji dia gitu. Makanya banyak yang datang ke saya, orang suci itu. Ini Bapak Gadu ini dititipkan oleh Yang Widi melalui alam yang sebelah kita gitu. Ini benar-benar alam sebelah ini nih memakai Bapak Gadu sebagai penyampai, benar. Ini kalau bisa kita bilang kayangan. Iya, kayangan, benar. Kita kayangan, kita lagi ada di kayangan. Gila gokil men. Gila, ada benda-benda yang di luar akal sehat manusia, benda-benda yang gokil banget ada di sini. Terus kita bisa lihat ini sumber kehidupan ada di sini dan sejarahnya seperti itu. Gila, ini gue hari ini mimpi apa gitu loh, gue bisa dapat cerita yang kayak gini gitu. Bisa dapat penglihatan yang gokil banget.
ya bagi praktisi supranatural atau penjelajah rohani, ya. silahkan datang deh. Silahkan datang selanjutnya sendiri apa yang ada di sini. Iya, dan kami pun terbuka untuk siapapun mau datang, saudara-saudara yang menekuni dunia spiritual. Silahkan datang, kita komunikasi, konsultasi. Kalau misalnya saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, saya juga akan bertanya lebih banyak. Seperti tadi saya banyak bertanya dengan Mas Kelvin. Mas Kelvin, ada apa sebenarnya di sini? Kok orang-orang ini pada datang-datang semua? Dan kalau boleh tahu, sepanjang perjalanan ini ketika Bapak menerima orang-orang suci ini, sudah pernah ada yang mendeskripsikan sampai sedetil ini, Pak? Enggak ada. Dan beliau-beliau pun tidak mendeskripsikan? Enggak ada. Saya mengerti seorang pendeta, seorang pemimpin agama, secara intelektual dia belum pernah mendeskripsikan apa yang Mas Kelvin tanyakan. Itu tidak. Cuma datang ke sini misalnya butuh ini, butuh itu, atau misalnya mengambil sesuatu di sini. Pernah pendeta itu rambutnya, kepalanya tuh disiram pakai air di sini gitu loh Bang. Diambil air di sini. Itu dia sebuah ketertarikan, tapi beliau-beliau ini tidak mendeskripsikan. Berarti gila, puji Tuhan banget, gue aja dipanggil di sini, dan puji Tuhan banget Bapak ini bisa memperkenankan saya untuk bisa mendeskripsikan ini. Mungkin kalau nggak ada seizin Bapak, saya nggak akan berani dan nggak akan melihat lebih lanjut. Benar Bang. Ini kita benar-benar ketemu ini Pak, jodohkan baru kali ini gitu, kita bisa kupas tuntas. Oke, makasih. Terima kasih.